Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara menggunakan rumus HLOOKUP pada Excel. Nah, di sini saya ada data atau formatnya saya buat seperti ini terlebih dahulu. Kemudian di warna yang kuning ini saya isikan rumus. Nah, caranya di sini ada nama buku. Nama buku ini diambil dari kode buku 1, 2, 3, 4, kode buku 1 biologi, 2 fisika, 3 kimia, dan 4 PKN. Nah, untuk memasukkan rumusnya di nama buku ini, kita klik di bagian sel nama buku ini di bawahnya, kemudian kita masukkan sama dengan, dan kita tuliskan HLOOKUP seperti ini. Kemudian kita buka kurung, kita tentukan yang mau dijadikan acuan yang mana. Di sini yang saya mau jadikan acuan untuk nama buku adalah kode bukunya. Jadi kode buku yang ini satu ini kita klik, kemudian kita berikan koma. Bisa koma atau juga titik koma, tergantung dari komputer teman-teman. Kadang komputer itu ada yang membaca koma, ada yang membaca titik koma seperti ini. Kebetulan di laptop saya menggunakan koma seperti ini. Kalau misalkan tidak bisa koma, teman-teman bisa menggunakan titik koma. Nah, selanjutnya yang mau dijadikan yang di HLOOKUP-kan yang ini dari kode buku dan nama buku. Kita blok kode buku dan nama buku. Kode bukunya 1 sampai 4 dan nama bukunya dari biologi sampai PKN seperti ini. Jadi dari B6 sampai E7. Kalau sudah seperti ini, kita berikan koma lagi. Kita berikan koma 2. 2 ini maksudnya yang diambil, yang dimunculkan di nama bukunya adalah baris kedua. Kalau baris pertama kan kode bukunya, sedangkan baris kedua adalah nama bukunya. Kebetulan yang akan dimunculkan di sini adalah nama buku. Jadi kita berikan koma 2. 2 itu adalah baris kedua yang ditampilkan. Kalau sudah seperti itu, kita tutup kurung. Nah, sebelum kita tutup kurung, di bagian B6 ini, di bagian yang kode buku yang kita blok ini B6 sampai E7, di depan B nya itu kita beri lambang dolar, dan di belakang B nya kita diberi lambang dolar juga, dan yang E di depan E kita beri lambang dolar, di belakangnya diberikan lambang dolar juga. Fungsi lambang dolar ini adalah supaya dari B6 sampai E7 itu dikunci. Kalau kita tidak berikan lambang dolar, nanti ketika rumusnya kita geser atau kita tarik, rumusnya itu tidak ikut, tidak menyesuaikan. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kode buku 1 biologi benar. Ketika kita tarik ke bawah seperti ini, kalau kita berikan lambang dolar tadi, dia akan, rumusnya akan mengikuti baris yang ada. Nah, ini dia bisa mengikuti kan, nomor 4 PKN dan nomor 2 fisika. Nah, kalau kita tidak memberikan ini, kita tidak memberikan lambang dolar di depan B dan di belakangnya, nanti kalau kita tarik ke bawah dia tidak akan mengikuti. Contohnya ini, saya akan hapus lambang dolarnya. Kemudian saya enter kalau sudah. Kemudian saya akan tarik ke bawah. Nah, dia tidak akan mengikuti, rumusnya tidak akan mengikuti barisnya. Sedangkan kalau kita memberikan lambang dolar di depan B6 sampai 7 ini, nah ini sudah selesai, tekan enter dan kita klik di nama buku yang pertama, kemudian di bagian pojok kanan bawahnya ada titik ini, letakkan kursornya di sini, kemudian klik tahan dan tarik ke bawah. Nah, otomatis rumusnya mengikuti. Nah, sekarang yang nama buku sudah selesai. Sekarang untuk yang harga. Nah, untuk yang harga ini menyesuaikan dengan nama bukunya. Jadi nama bukunya biologi, harga bukunya 20. Fisika 25, kimia, dan seterusnya PKN 35. Nah, caranya kita menggunakan rumus HLOOKUP juga. Sama dengan yang pertama di bagian nama buku, sama dengan HLOOKUP. Kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa klik 2 kali supaya kita tidak mengetiknya lebih banyak lagi.
Nah, otomatis seperti ini. Kemudian yang mau dijadikan acuan di sini adalah nama buku. Jadi nama buku kita klik yang biologi yang pertama, kemudian kita koma. Yang mau dijadikan lookup acuannya di sini. Yang kita blok maksudnya di biologi sampai PKN dan harga buku, nama buku dan harga buku seperti ini. Kemudian koma 2 seperti biasa 2 karena yang mau ditampilkan nanti baris kedua yang harganya. Kalau baris pertama itu nama bukunya. Nah, kalau sudah seperti ini tutup kurung, dan sebelum di enter di bagian B7 sampai 8 ini kita berikan lambang dolar seperti ini. Di depan B, di belakang B, di depan E, di belakang E seperti ini. Oh maaf, keliru. Di depan E, kemudian di belakangnya E. Kalau sudah tinggal kita tekan enter. Nah, sudah, berarti harga buku dari biologi 20. Kita cek sekarang harga biologi 20 sudah benar. Nah, tinggal kita klik yang 20 di bagian pojok kanan seperti yang tadi. Kita letakkan kursornya di sini, kemudian klik tahan, geser ke bawah. Dan otomatis sudah terisi rumus sendiri bagian yang di bawahnya. PKN 35 sudah sesuai, fisika 25. Nah, untuk total ini gampang. Berarti harga buku dikalikan dengan kuantiti, berarti sama dengan, kalau yang ini tidak menggunakan lookup, rumus perkalian biasa, sama dengan harga dikalikan dengan kuantiti, kemudian enter. Berarti 20 kali 100 sama dengan 20. Dan di bawahnya tinggal kita seret seperti ini. Dan otomatis sudah terisi semua. 35 kali 150 jadi hasilnya ini. Nah, demikian tentang cara menggunakan rumus lookup di Microsoft Excel. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan cara rumus VLOOKUP-nya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.